Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maklina dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur dan fungsi serta perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan adalah kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Fungsi sel tumbuhan adalah untuk mengatur semua aktivitas tumbuhan, berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan, dan menyusun, menjaga bentuk tumbuhan. Berdasarkan gambar sel tumbuhan ini, terlihat jelas bahwa struktur sel tumbuhan terdiri dari organel-organel sel tumbuhan, di mana terdapat plasdesmata yang berfungsi untuk masuknya zat antar sel tumbuhan, mitokondria yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi seluler. Dalam respirasi seluler terjadi oksidasi makanan sehingga menghasilkan energi. Kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tanaman dan mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Mikrotubulus berperan sebagai pembelahan sel, membantu dalam pembentukan dinding sel, mengatur posisi dari sel organel. Ribosom berfungsi mensintesis protein. Mikrofilamen berfungsi membantu dalam gerakan sel dan terbuat dari protein yang disebut aktin. Peroksisom berperan dalam oksidasi substrat untuk menghasilkan H2O2 yang selanjutnya dipecah menjadi H2O dan O2. Sitoplasma berfungsi sebagai media atau wadah bagi organel-organel sel yang dibutuhkan oleh sel dan inti sel. Tonoplasma berfungsi untuk melindungi vakuola dan mengisolasi dari zat-zat berbahaya. Membran plasma berfungsi melindungi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul tertentu karena sifatnya yang selektif permeabel, tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Dinding sel berfungsi sebagai penyokong dan pelindung selaput plasma serta memelihara keseimbangan sel dari tekanan. Kompleks Golgi berfungsi untuk sekresi, pembentuk membran plasma, tempat sintesis polisakarida, dan membentuk akrosom. Retikum endoplasma halus dan retikum endoplasma kasar berfungsi mensintesis lemak dan kolesterol, yaitu retikum endoplasma kasar dan retikum endoplasma halus. Menampung protein yang disintesis oleh ribosom, yaitu retikum endoplasma kasar. Transportasi molekul-molekul, yaitu retikum endoplasma kasar dan retikum endoplasma halus. Di dalam nukleus terdapat kromatin, nukleolus, membran inti, poros inti. Nukleus berfungsi sebagai pengatur pembelah sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Vakuola yang berfungsi tempat menyimpan zat makanan seperti amonium dan gula, menyimpan pigmen. Pada vakuola sel-sel mahkota bunga terdapat pigmen warna merah, biru, kuning, dan warna lain. Menyimpan minyak asiri seperti minyak kayu putih, peppermint, dan aroma harum pada bunga. Memasukkan air melalui tonoplas untuk membangun turgiditas sel bersama dinding sel. Tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolit sekunder seperti gel oksalat, tanin, getah karet, dan alkaloid. Selanjutnya adalah sel hewan. Sel hewan adalah suatu bagian organel terkecil yang memiliki selaput tipis dan di dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia.
Berdasarkan gambar sel hewan ini, sudah terlihat jelas bahwa struktur sel hewan, di mana ini merupakan mitokondria, berfungsi sebagai respirasi seluler, sebagai penghasilan energi dalam bentuk ATP. Ini merupakan mikrofilamen, berfungsi sebagai pergerakan sel, endositosis, dan eksotisotis. Yang bulat ini merupakan peroksisom, berfungsi perubahan lemak menjadi karbohidrat, menguraikan peroksida atau H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksis. Ini merupakan sentriol, berperan sebagai membentuk silia dan flagella sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle. Ini merupakan lisosom, berfungsi mengatur pencernaan intraseluler, menghancurkan organel sel yang memang telah rusak. Ini merupakan mikrotubulus, berfungsi untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, berperan sebagai dalam membentuk flagella, silia, dan sentriol. Ini merupakan kompleks Golgi, berfungsi untuk memproses protein dan membentuk lisosom. Ini merupakan retikum endoplasma halus, dan ini merupakan retikum endoplasma kasar. Retikum endoplasma berfungsi sebagai sintesis protein, yaitu retikum endoplasma kasar, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel, yaitu retikum endoplasma halus. Selanjutnya adalah membran plasma. Membran plasma berfungsi melindungi inti sel sebagai Selanjutnya, ribosom. Ini merupakan ribosom, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Nah, di dalam nukleus ini terdapat selaput nukleus, kromatin, nukleolus. Nukleus berfungsi sebagai tempat terjadinya replikasi, menyimpan informasi genetik, dan untuk menjaga integritas gen-gen. Terakhir adalah flagella, berfungsi sebagai alat pergerakan sel. Gambar sel tumbuhan dan sel hewan ini, di mana sel hewan tidak memiliki vakuola, dinding sel, dan plastida seperti pada sel tumbuhan. Tetapi pada sel hewan terdapat pula organel-organel yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu sentriol dan lisosom. Sel tumbuhan memiliki bagian-bagian khusus yang membedakannya dengan sel hewan atau sel eukariot yang lain. Berikut adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Pertama, sebuah vakuola berukuran besar yang volumenya dipenuhi oleh air dan dilapisi oleh membran yang disebut tonoplas. Kedua, dinding sel yang terdiri dari selulosa, hemoselulosa, pektin, dan beberapa mengandung lignin. Ketiga, plastida yang terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas mengandung klorofil yang berguna untuk menyerap sinar matahari dan memungkinkan tanaman untuk membuat makanan sendiri dalam proses yang dikenal sebagai fotosintesis. Kromoplas untuk melakukan sintesis dan menyimpan pigmen. Leukoplas adalah bagian plastida yang tidak berwarna dan berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Dan terlihat jelas perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan dari segi bentuknya.
di mana sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap. Selain itu, pada sel tumbuhan mempunyai bentuk yang lebih kuat dan keras, dan tentunya sangat berbeda dengan sel hewan. Dilihat juga dari bentuk ukuran, di mana ukuran sel tumbuhan lebih besar dari sel hewan. Tetapi sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, tidak memiliki sentrosom atau sentriol. Sedangkan sel hewan, ukuran sel hewan lebih kecil dari sel tumbuhan, tidak memiliki plastid atau kloroplas, tetapi memiliki lisosom, memiliki sentrosom atau sentriol, tidak memiliki vakuola atau walaupun ada juga yang memiliki vakuola tapi ukurannya sangat kecil.